Boleh gak dijelasin apa sih itu teknik Pomodoro, terus gimana sih cara menggunakan teknik Pomodoro itu? Kalau tekniknya Eisenhower itu dia ada kuadrannya. Ya sih, yang statistika rada susah sih. Iya, Jadi gitu. butuh banget yang namanya teknik-teknik manajemen waktu. Ini penting dan ini mendesak. Iya, Ini dikumpul hari apa? hari Selasa. Hari Senin. Hari Senin. Senin. Sekarang hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Jadi 2 hari lagi. Penting dan mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bahkan malam untuk teman-teman media semua. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih sama rekan saya ada samping saya tentang gimana sih caranya manajemen waktu, gimana cara kita memberi bagian-bagian pada waktu, mengatur waktu kita biar kita itu lebih efisien lagi. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Adrian Muhammad Ridho dan rekan samping Saya Muhammad Reno Putra, biasa dipanggil Arkeno. Oke, mungkin kita bakal basa-basi sebentar kali ya. Gimana nih Arkeno perjalanannya tadi macet kah atau kesibukannya deh? Boleh dibagi pengalamannya. Kalau untuk perjalanan tadi sih macet ya, namanya juga Jakarta. Pasti banyak orang yang kerja di pagi hari ini. Kalau untuk pengalaman sih untuk sibukannya hari-hari ini ya lumayan lah, karena kan saya mahasiswa juga ya. Jadi banyak tugas gitu. Seperti yang dibilang sama rekan saya, memang Jakarta tuh akhir-akhir ini macet. Terus dia juga tadi sharing kalau banyak tugas, banyak kesibukan. Jadi pas banget nih kita bakal ngobrolin tentang manajemen waktu yang mungkin cocok lah untuk teman-teman mahasiswa semua. Buka dari hal yang sederhana ya. Menurut Arkeno sendiri, kalau manajemen waktu tuh apa sih? Manajemen waktu tuh menurut saya gimana caranya kita mengatur waktu untuk hal apa yang mau kita lakukan gitu. Kira-kira apa sih prioritas yang lebih harus didahulukan atau mana yang tidak didahulukan. Kalau buat Arkeno sendiri nih, ada gak tips-tips atau teknik-teknik tertentu atau mungkin ada beberapa teknik manajemen waktu yang Arkeno sendiri tahu gitu? Kalau yang saya tahu sih ada beberapa kayak teknik Pomodoro kalau nggak salah, sama matriksnya Eisenhower. Jadi tadi Arkeno udah jelasin tuh. Ada 2 teknik, itu teknik Pomodoro yang Anda tahu, terus ada teknik Eisenhower. Boleh gak dijelasin apa sih itu teknik Pomodoro, terus gimana sih cara menggunakan teknik Pomodoro itu? Kalau teknik Pomodoro itu sendiri sih kurang lebihnya ya, kita kalau ngerjain tugas itu nggak langsung kelar. Jadi misalnya diselingi sama istirahat. Jadi misalnya untuk yang pertama, kalau kamu itu ngerjain selama 10 menit, nah kamu istirahatnya selama 5 menit. Nah cuman kalau kamu langsung misalnya sekali mengerjakan itu 30 menit, maka kamu juga istirahat selama 30 menit. Jadi tidak langsung selesai, tapi secara bertahap. Jadi Pomodoro tuh kayak dibagi per menit-menit gitu ya untuk orang yang mengguna ini. Misalnya saya nih 20 menit mengerjakan tugas atau fokus gitu, terus 5 menit lagi istirahat, kayak gitu mungkin. Iya, gitu kurang lebih. Kalau menurut Arkeno sendiri ada gak kayak contoh-contoh yang sehari-hari nih yang Arkeno lakukan menggunakan teknik Pomodoro tersebut? Mungkin misalnya ngerjain tugas statistika nih, misalnya ngerjain soal nomor 1, wah udah kerjain, udah selesai kan, wah susah banget, udah istirahat dulu deh, misalnya ngapain gitu. Kurang lebih begitu sih. Ya sih, yang statistika rada susah sih. Iya, Jadi gitu. butuh banget yang namanya teknik-teknik manajemen waktu. Oh ya, tadi ada juga teknik Eisenhower. Kalau boleh tahu teknik Eisenhower tuh apa ya? Kan orang juga jarang mungkin dengar. Mungkin nggak familiar sih. Bisa sih gimana Ki? Kalau tekniknya Eisenhower itu dia ada kuadrannya. Oh, ada kuadran. Kuadran itu berarti Bagian bagi beberapa bagian gitu. Iya. Oke. Nah kuadran yang itu ada 4. Jadi kuadran 1 itu tuh artinya tugas yang paling mendesak dan yang paling penting. Oke. Nah, Mendesak dan paling penting. dan Yang itu pertama harus dikerjakan, kalau bisa harus dikerjakan langsung gitu. Harus Jadi itu paling dikerjakan langsung. prioritas itu. Oke. Nah kalau untuk yang kuadran kedua itu dia penting tapi tidak mendesak. Maksudnya tuh kalau misal nih ada tugas proyek kelompok, itu kan misalnya deadline-nya lama. Nah itu
kan penting ya, tapi kan nggak mendesak, itu deadline-nya nggak sebentar lagi, jadi ya itu masuk kuadran 2. Nah kalau yang ketiga itu tugas yang tidak penting tapi mendesak. Mungkin misalnya kayak biasanya sih sering mengganggu fokus gitu, padahal kan nggak penting ya, tapi malah sering mengganggu waktu kita kalau lebih yang tugas mendesak itu. Nah kalau putaran 4 itu tidak penting dan tidak mendesak. Misal kegiatan kayak scroll TikTok lah, scroll sosmed, nah itu kan nggak penting terus nggak mendesak juga, ngapain, mending tugas yang penting aja yang kita lakukan. Oke tuh, jadi Arkeno di sini udah jelasin kalau tekniknya Eisenhower itu mirip-mirip kayak teknika Pomodoro. Jadi waktu itu dibagi beberapa bagian. Cuman khusus Eisenhower ini tekniknya dibagi menjadi 4. Terus yang pertama tadi ada penting mendesak, Penting dan mendesak. terus yang kedua ada penting tapi tidak mendesak, yang ketiga ada tidak penting cuma mendesak, Ya. lalu yang terakhir ada tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kalau saya pribadi nih, misalnya saya tuh kalau belajar nih sering banget yang namanya tuh ke distraksi lah. Misalnya baru belajar 5 menit langsung ada video-video pendek kan, langsung nonton. Wah sama tuh saya juga begitu. Waduh, fokusnya jadi gimana? Teknik manajemen yang bagus tuh gimana? Biar fokus kita tuh jelas atau gimana? Biar efektif lah menggunakan waktunya. Kalau menurut saya sendiri, kalau dari di antara dua teknik ini nih, kalau yang apa ya, saya paling setuju ya tekniknya Eisenhower. Karena kalau saya pakai teknik yang Pomodoro, kalau dikit-dikit istirahat itu takutnya malah nggak fokus, malah keterusan istirahatnya itu. Jadi makanya mending pakai yang Eisenhower. Jadi kamu tuh tahu mana yang penting dan mana yang paling mendesak, itu yang kamu prioritaskan dahulu. Kalau yang nggak penting ya nggak usah dikerjain dulu gitu. Atau sama yang tidak mendesak ya nggak usah dikerjain dulu. Kalau saya sendiri sih lumayan setuju ya. Saya sendiri tuh lumayan jarang banget yang namanya gunain teknik Pomodoro. Kenapa? Soalnya Pomodoro itu kan jadi kayak dibatasin doang waktunya. Ya. Kayak belajar misalnya 20 menit, terus istirahat 5 menit. Kalau saya pribadi tuh ada momen dimana kayak lagi belajar nih 20 menit, cuman kalau tiba-tiba disuruh istirahat 5 menit, misalnya 20 menit udah habis nih, terus tiba-tiba disuruh istirahat 5 menit, kan fokusnya langsung hilang tuh. Nah iya. Padahal lagi seru-serunya ngerjain misalnya kan. Benar. Jadi menurut saya tuh kalau teknik Pomodoro ini menurut saya, jadi kalau Pomodoro tuh kurang cocok lah bagi saya. Saya tuh lebih suka teknik yang fleksibel. Kayak tadi tekniknya Eisenhower, jadi dia tuh cuman membagi secara apa namanya kualitas Kuadran. tugas kita gitu. Jadi Mana yang paling penting, mana ya yang tidak. mana yang paling penting, mana yang tidak. Kapan ngerjainnya ya tergantung kitanya gitu Iya. kan. Yang penting kita tuh tahu dan kita tuh bisa bedain mana yang paling penting dan mana yang tidak. Nah, kalau menurut Arkeno sendiri nih, ada gak sih teknik-teknik lain seperti kayak time blocking atau to-do list yang Arkeno tahu, atau mungkin ada gak contoh-contoh yang Arkeno lakukan menggunakan teknik manajemen tersebut? Contoh sehari-hari misalnya. Kalau contoh sehari-hari sih ya baru akhir-akhir ini aja sih, yang tadi kayak tugas statistika itu menurut saya kan penting dan mendesak ya, jadi ya itu yang paling saya kerjakan duluan. Atau misalnya tugas CV yang tugasnya Bu Ida sendiri ya, Tugas Ibu Ida. iya, nah itu saya kerjakan dahulu karena deadline-nya itu sedikit lagi, dan ya jadi makanya saya kerjakan dulu. Sementara tugas-tugas yang lain mungkin yang tergantung 2 minggu atau 1 minggu lagi, yaitu saya saya kerjakan nanti gitu. Jadi kalau menurut Arkeno di sini nih, teknik ini lumayan penting ya. Jadi kita tuh ngerjain tugas. Ini kayak tugas-tugas ini nih, tugas podcast, ya kan? Jadi kita tuh pakai teknik yang Pomodoro, jelas. Ini penting dan ini mendesak. Iya. Ini dikumpul hari apa? Hari Selasa. Hari Senin. Hari Senin. Senin. Sekarang hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Jadi 2 hari lagi. Penting dan mendesak. Tekniknya Pomodoro, sorry. Eisenhower. Tekniknya Eisenhower, jadi penting banget nih kita pakai tekniknya Eisenhower. Terus mungkin ini dampaknya. Jadi ada gak dampak positif atau dampak negatifnya kalau kita tuh menerapkan teknik-teknik manajemen waktu ini? Sebenarnya mungkin lebih ke positif sih, karena tadi memang manfaatnya tuh banyak sekali. Jadi kayak
kita tahu apa yang kita prioritaskan, kita tahu mana yang tidak penting, kita tahu mana yang penting tapi kayak nggak terlalu mendesak banget. Jadi ya kalau kamu ingin mencari teknik manajemen waktu ya itu sih pakai Eisenhower kalau dari saya. Tuh, jadi ada tipsnya kalau dari Arkeno mungkin lebih cenderung Eisenhower. Kalau menurut saya pribadi ya semua orang kan bukan punya pilihan, maksudnya punya teknik-teknik yang cocok buat kalian sendiri. Jadi kalian sendiri tuh mesti tahu kalian tuh cocoknya kayak gimana. Soalnya ada juga orang-orang yang lebih cocok pakai teknik yang waktunya itu dibatasin kayak Pomodoro tadi. Kayak time blocking juga dia lebih cocok gitu. Jadi waktunya tuh dibatasin, jadi dia tuh lebih bisa terlatih lah. Cuman kalau kita kan memang lebih suka yang fleksibel. Jadi biar waktu tuh biar kita yang nentuin sendiri. Nah, mungkin ini udah hampir 15-16 menit nih, udah lumayan lama banget. Belum juga di-cut-cut ya. Ada nih mungkin penutup jadi obrolan kita hari ini. Kita tuh udah lumayan banyak banget manfaatnya yang saya kira. Jadi ada gak kata-kata terakhir atau kata-kata penutup untuk podcast kali ini? Kata-kata terakhir ya, semangat buat para mahasiswa. Kalau ada tugas kerjakan, kalau tidak tinggalkan. Kalau ada tugas kerjakan, kalau tidak rebahan. Iya benar. Oke, terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Terus terima kasih juga buat narasumber kita, rekan saya Arkeno yang udah nge-sharing gimana sih cara memanajemen waktu yang benar. Oke, mungkin sekian dari saya dan Arkeno. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.